Assalamualaikum, selamat sore ayah bunda semua. Semoga ayah bunda semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada ayah bunda semua yang telah bergabung pada kegiatan parenting sore hari ini. Mohon maaf ayah bunda tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti ini, saat ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda sekalian sudah berkenan hadir dalam acara Zoom Parenting dengan tema mengenali anak lewat hasil MIR. Hari ini, alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sore hari ini bersama-sama di acara Good Parents Good Life dengan tema mengenali anak lewat hasil MIR atau Multiple Intelligence Research. Yang saya hormati Direktur Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya Bapak Munif Khotib. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya Bapak Ihsan Tholib. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Insan Mandiri Cibubur Ibu Dian Rosdina Rahayu. Dan yang saya hormati Kepala Asrama SMP IT SMA IT Insan Mandiri Cibubur dan guru-guru dan ustadz para ayah bunda yang sudah hadir pada sore hari ini. Sebelumnya, ayah bunda perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan, saya dari kelas 8A. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya diberikan amanah untuk menjadi moderator untuk membimbing jalannya acara ini. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara parenting kita hari ini dengan tema mengenali anak lewat hasil MIR. Acara pertama yaitu pembukaan, lalu dilanjut dengan tilawah yang akan dibacakan Adik Teguh Dava Noksan kelas 7B. Setelah itu, sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Insan Mandiri Cibubur, Ibu Dian Rosdina Rahayu. Setelah itu, masuklah kepada acara utama kita bersama Bapak Munif Khotib. Setelah itu, saya akan membuka sesi diskusi. Lalu, setelah selesai, akan ada doa penutupan dari Kakak Sil Aliful Abiyad. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah tilawah yang akan dibacakan oleh Teguh Dava Noksan kelas 7B. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaytum illa qalil
معرضون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul mursalin. Terima kasih kepada adik Teguh Nofsan kelas 7B yang sudah membawakan Quran surat Al-Baqarah ayat 82 hingga 83. Selanjutnya ialah sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Insan Mandiri Cibubur, kemudian Rosdena Rahayu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bertemu lagi di kegiatan parenting kita yang ketiga dengan tema mengenali anak lewat hasil MIR atau multiple intelligence. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita yang selaku umatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari kelahiran Nabi Muhammad. Semoga kita semua nanti bisa bertemu di surganya Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ihsan Tholib yang terhormat selaku Ketua Yayasan YPSJ. Saya hormati Bapak Munif Latif selaku Direktur YPSJ. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ayah bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan anak-anak murid Budian yang super hebat yang bisa bergabung di dalam kegiatan ini. Parenting atau Good Parents Good Life kita yang ketiga mengambil tema mengenali anak lewat hasil MIR atau multiple intelligence. Alhamdulillah ayah bunda di SMP IT Insan Mandiri Cibubur, ananda yang masuk kami tes melalui hasil MIR, dan alhamdulillah pula hasil MIR-nya sudah ayah bunda terima ya, insya Allah ayah bunda sudah terima hasil MIR-nya, dan bagaimana hari ini kita bisa belajar bagaimana sih membaca hasil MIR tersebut, bagaimana sih bisa mengenali anak-anak kita lewat hasil MIR tersebut. Jadi hasil MIR itu adalah sebagai modal kita ya bunda, modal kita supaya kita bisa tahu bahwa kecerdasan anak kita itu kecerdasan apa sih, karena sebetulnya semua anak itu cerdas, tidak ada yang bodoh. Ada 8 tingkat kecerdasan yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Munif, dan kecerdasan itu menjadi modalitas mereka dalam menentukan bagaimana gaya belajar mereka. Nah, satu hal lagi dari hasil MIR itu artinya kita sudah sama-sama siap ayah bunda untuk menjadi tracer ability bagi anak-anak kita. Dan yang utama adalah bagaimana kita bisa fokus pada kebaikan mereka. Karena kalau hanya kita fokus kepada anak saya begini buruknya aja, maka kita tidak akan pernah mungkin menemukan potensi yang ada di dalam diri anak kita gitu. Satu lagi, jangan pernah membandingkan kecerdasan mereka atau jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain, karena pastinya mereka akan berbeda, dan semakin mereka dibandingkan dengan anak-anak yang lain, maka semakin mereka akan merasa tidak akan mengembangkan potensi apa yang ada di dalam diri mereka. Bandingkanlah mereka dengan diri mereka hari ini, apakah sudah lebih baik dari hari kemarin, dan apakah hari besok sudah lebih baik daripada hari ini. Jadi selamat menjadi treasure ability buat murid-murid kita ya bunda. Saya sangat senang sekali jika ayah bunda mau hubungi wali kelas atau hubungi saya langsung untuk diskusi tentang anak kita. Tapi kita sepakatnya ya bunda, kita fokus kepada kebaikan mereka, karena semakin kita fokus pada kebaikan mereka, maka kita akan lebih cepat atau lebih mudah untuk mencari potensi yang ada di dalam diri mereka. Kita harus yakini dulu bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat, karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu yang mengakui bahwa anak kita adalah anak yang hebat. Mungkin itu saja dari saya. Selamat belajar ayah bunda. Kami pun juga guru-guru siap belajar dengan Pak Munif hari ini. Insya Allah apa yang Pak Munif berikan
bermanfaat dan yang terpenting adalah bisa kita aplikasikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Restiana Rahayu yang telah memberikan satu kata, dua kata untuk sambutan kita sore hari ini. Selanjutnya, sampailah kita kepada acara utama kita bersama Bapak Munif Khotib. Sebelumnya, jika ayah dan bunda ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat dan akan kami bacakan setelah Pak Munif memaparkan materinya. Baik, kepada Pak Munif, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih Ananda Dimas, keren sekali ya menjadi moderator, dan juga untuk Ananda Dava ya, luar biasa, enak sekali ngajinya. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Terima kasih atas penyelenggaraan online workshop ini ya. Ini saya pikir ini workshop karena yang akan saya jelaskan adalah cara membaca laporan hasil Multiple Intelligence Research atau MIR. Terima kasih kehadiran Pak Iksan, luar biasa menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau yang sangat padat. Terima kasih Bu Dian sudah memberikan pengantar yang keren tadi. Dan juga saya bahagia sekali bisa bertemu kembali ini kepada dengan ayah bunda yang ini ketiga kalinya ya Bu Dian ya, Insya Allah, alhamdulillah. Jadi kita on the right track ini, setiap bulan mulai semester pertama ini mengadakan quality time. Saya izin langsung share screen ya. Nah, Dimas, saya mau cek apakah sudah kelihatan materinya. Sudah Pak Munif, sangat jelas. Sudah ya? Ya. Oke. Bismillah, saya mulai. Jadi, membaca hasil Multiple Intelligence Research, yang paling bagus sekarang ini, di depan ayah bunda ada buku Semua Anak Bintang. Nah, bukunya warnanya biru, ini sebagai buku pegangan, dan sambil melihat satu lembar hasil Multiple Intelligence Research anak kita. Nah, sebetulnya pegangannya itu. Nah, sekarang saya mulai. Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana multiple intelligences sebagai teori kecerdasan yang ditemukan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 di Harvard University itu bisa muncul. Nah, jadi saya mengajak semuanya, ayah bunda, untuk fokus kepada inilah cara awal ditemukan teori MI. Biar kita benar-benar mendapatkan pengetahuan tentang makhluk yang namanya multiple intelligences itu secara komprehensif. Nah, pasti kita tahu ini gambar otak. Nah, di ilmu brainomy atau neuroscience, itu otak itu dibagi menjadi 4 daerah. Namanya, atau 4 benua. Lobe frontal, ya, lobe itu diartikan benua ya. Ada temporal yang warna orange itu, ada parietal dan ada occipital. Nah, kalau satu benua itu di zoom, itu terdiri dari beberapa klaster otak. Ya, jutaan lah, bukan beberapa ya, jutaan klaster otak. Nah, klaster itu kalau di zoom satu klaster
Nah, itu isinya jutaan neuron, dan sel otak yang oleh Allah diberikan fungsi yang sama. Luar biasa, memunculkan kemampuan-kemampuan yang khas. Nah, klaster itu kan kayak perumahan ya, daerah, area, kampung gitu. Nah, itu isi neuronnya, sel otaknya itu bekerja sama satu sama lain, jumlahnya itu luar biasa banyak, yang berfungsi memunculkan kemampuan yang khas. Nah, sekarang saya tunjukkan klaster. Nah, ini pembagian otak ya, kalau dilihat dari atas dibelah ada 4 benua itu. Nah ini klaster ini. Jadi yang ditulis itu di kepala gambar ini itu adalah nama klaster-klasternya. Banyak sekali. Biasanya nama klaster itu diberi nama penciptanya ya, penemunya. Ada ahli otak namanya Broca, itu menemukan ada klaster Broca, itu dikasih nama Broca. Ada namanya Wernicke ya, dan lain-lain. Gitu. Nah, sekarang saya ingin bercerita. Profesor Dr. Howard Gardner menemukan teori MA ini, kalau kita lihat sejarahnya, bukan di bangku kuliah, tapi di rumah sakit. Selama 30 tahun, beliau meneliti bersama timnya, ingat 30 tahun ya meneliti, orang-orang yang kecelakaan, pasti di UGD ini, nah, yang punya masalah di kepala. Ketika ada satu orang kecelakaan dan yang terkena benturan itu adalah otak bagian depan, setelah di-scan begitu, kelihatan ada daerah klaster-klaster yang menghitam di depannya ini, maka orang ini masih hidup. Hanya problemnya di otak depannya saja. Oleh Howard Gardner diteliti, kemampuan apa yang hilang? Ternyata orang tersebut kemampuan berbicaranya hilang. Berarti bagian otak depan yang rusak itu karena penyebab kecelakaan, itu punya fungsi, punya komponen inti, yaitu untuk berbicara. Nah, ini dikumpulkan data-data ini. Bisa dibayangkan ya, betapa banyak 30 tahun dan berapa banyak orang yang kecelakaan. Nah, ketika orang yang tidak bisa berbicara karena otak depannya ini rusak, kecelakaan, tapi jutaan klaster yang lain di kepalanya itu sehat masih, dan orang ini masih hidup, Howard Gardner mencoba memberikan stimulus kepada orang ini. Ternyata luar biasa. Meskipun orang ini tidak bisa berbicara, tapi tiba-tiba muncul kemampuan menggambarnya, muncul kemampuan musikalnya, dan lain-lain. Nah, karena itu Howard Gardner akhirnya membuat sebuah pernyataan bahwa tidak ada sebetulnya manusia atau anak yang bodoh. Yang ada itu adalah anak kita punya hambatan dan sebabnya adalah stimulus yang tidak tepat. Bayangkan, stimulus yang tidak tepat. Dan stimulus itu diberikan oleh lingkungannya, oleh kita, orang tuanya, oleh guru, ya kan? Anak kita sih sehat walafiat, is okay gitu. Cuman stimulus ini yang tidak tepat. Nah, jadi ketika seseorang itu diberikan stimulus yang tepat, muncullah kompetensi-kompetensi yang keren. Nah, jadi itulah sejarah dari ditemukannya teori multiple intelligences. Nah, berarti bisa saya simpulkan hal yang penting di sini adalah stimulus yang tepat dari lingkungan. Nah, seperti ini, Ayah Bunda, itu lobus of brain, ya. Jadi itu nama klaster ya, di situ kebetulan Broca sama Wernicke tadi, yaitu lobus temporal kiri dan lobus frontal. Nah, dua klaster ini oleh Allah diberikan potensi kepekaan pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata.
Nah, kalau klaster ini oleh lingkungannya diberikan stimulus yang tepat, apa yang terjadi? Muncul kemampuan-kemampuan seperti yang ada di slide, membaca, menulis, berdiskusi, berargumentasi, berdebat. Nah, kalau kemampuan ini di rumah akademiskan, ketemu silabus, kuliah, sekolah, akan ketemu profesi penulis, wartawan, orator, ahli politik, penyiar radio, presenter, guru pengacara, dan seterusnya. Nah, ini siklusnya. Oleh Gardner, siklus ini dinamakan kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Nah, artinya kalau dua klaster ini rusak, Broca sama Wernicke, maka hilanglah kemampuan membaca, menulis, berdiskusi. Hilang. Itu. Nah, jadi ini hasil penelitian Gardner. Tapi ketika Broca dan Wernicke itu tidak rusak, sehat walafiat, lalu lingkungannya tidak memberikan stimulus yang tepat, maka ya sama saja kemampuan membaca, menulis, dan lain-lainnya tidak muncul. Nah, ini hati-hati ya. Jadi unsur yang terpenting ini adalah stimulus yang tepat. Kalau klasternya sehat, tidak diberikan stimulus, tidak akan pernah muncul kemampuan. Gitu. Kalau klasternya rusak, stimulusnya itu tepat, dia akan memunculkan kemampuan-kemampuan pada klaster-klaster sehat yang lain. Jadi kata kuncinya adalah di stimulus. Seperti ini siklusnya. Nah, mudah-mudahan mudah difahami. Nah, di dalam buku Semua Anak Bintang, dengan bantuan Dr. Taufik Pasya, ahli otak Indonesia, nah, diberitahu tentang klaster-klaster itu. Nah, ini seperti contoh ya, saya berikan gambarnya, dan ayah bunda bisa lihat di buku Semua Anak Bintang. Itu ada klaster-klaster otak. Dan kalau boleh jujur, masih banyak klaster-klaster di otak kita ini yang belum ditemukan. Ini sebenarnya punya manfaat apa ini? Punya, kalau di stimulus akan muncul kemampuan apa? Itu banyak yang belum ditemukan. Sampai hari ini. Karena itu ilmu otak ini berkembang luar biasa. Nah, dengan riset ini, Howard Gardner pada tahun 83 mencoba di Harvard University memunculkan teori kecerdasan yang baru, berbeda dengan sebelumnya, teori-teori kecerdasan sebelumnya, yang dia namakan multiple intelligences. Jadi ayah bunda, multiple intelligences ini teori kecerdasan. Jumlah teori kecerdasan itu banyak. Yang terakhir itu 2017 kemarin ditemukan oleh Daniel Goldman, yaitu social intelligence. Nah, cuman teori multiple intelligences ini pada tahun 83, subhanallah, mempengaruhi munculnya teori-teori kecerdasan yang lain. Sesudahnya, ya. Kalau sebelum teori multiple intelligence itu kecerdasan anak itu dilihat dari angka seperti tes IQ. Kita mungkin pernah dulu tes IQ, hasilnya adalah angka mental IQ. Tapi kalau multiple intelligences itu sudah by angka. Dan teori kecerdasan yang lain, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, adversity quotient, ada success intelligence, ada itu tadi apa social intelligence dan lain-lain. Ternyata itu by angka juga. Nah, katanya Gardner di teori MA ini, kecerdasan anak kita itu banyak, tidak tunggal, tidak bersumber dari tes semata yang hasilnya adalah angka. Ini penting. Nah, kemudian kecerdasan itu kalau bukan dari angka, ternyata sangat erat hubungannya dengan habit, kebiasaan. Karena kebiasaan itu luas, oleh Gardner dibatasi kebiasaan anak kita memunculkan, menghasilkan produk-produk baru yang punya nilai budaya atau kreativitas, dan kebiasaan anak kita menyelesaikan masalahnya sendiri atau problem solving. Jadi penting sekali kreativitas dan problem solving, karena inilah, dari sinilah anak kita bisa dilihat bagaimana potensi kecerdasannya. Nah, awalnya Gardner menemukan 4 kecerdasan, lalu berkembang menjadi 6, 7, dan akhirnya sampai sekarang 8 kecerdasan. Nah, seperti yang ada di
bawah itu ya. Ini ada kecerdasan bahasa, linguistik, ada kecerdasan matematis logis, angka, logika, spasial visual, gambar dan ruang, musikal, musik, kinestetis atau bergerak, interpersonal, bergaul, intrapersonal diri, dan naturalis alam. Nah, ini yang sampai hari ini ditemukan oleh Gardner, dan Gardner sekarang berusia lanjut sekali ya, hampir 90 tahun sudah. Jadi saya rasa beliau mungkin agak susah menemukan kecerdasan-kecerdasan yang lain ya. Itu, tapi psikolog-psikolog modern yang muda-muda sudah mulai, seperti Daniel Goleman juga menemukan kemarin 2017 social intelligence yang hampir sama dengan interpersonal intelligence dari multiple intelligences-nya Howard Gardner. Nah, jadi inilah makna atau definisi dari apa itu multiple intelligence. Nah, kecerdasan seseorang dalam teori multiple intelligence itu tidak terkait dengan kondisi fisik. Nah, ini penting, ayah bunda ya. Jadi ada anak yang kurang beruntung, lahir tangannya satu, kakinya satu. Ini sebenarnya tidak berhubungan dengan dengan kecerdasan anak kita. Lalu juga kecerdasan anak kita tidak berhubungan dengan kondisi otaknya. Nah, ini kan kontroversi ya. Seperti contoh, anak autism itu 1, 2, 3 klaster di bagian otak kanannya itu yang rusak. Mungkin sejak lahir dia. Lahir ada problem di otaknya sehingga penyandang autism. Nah, tapi ketika lingkungannya memberikan stimulus, itu pada jutaan klaster yang sehat pada anak autis ini, luar biasa. Anak kita yang autism akan ketemu multiple intelligences-nya. Nah, itu penting. Tapi kalau lingkungannya memberikan stimulus pada klaster autisnya, ya susah sekali anak itu berkembang. Gitu. Nah, dan juga kecerdasan anak kita ini tidak ada hubungannya dengan hasil tes-tes standar. Itu tidak ada hubungannya. Nah, lalu dibalik pertanyaannya, lalu kecerdasan anak kita berhubungan dengan apa? Nah, yang pertama, discovering ability, yang seperti Budian tadi bilang, jelajahlah ability, kemampuan anak kita meskipun sekecil debu. Nah, jadi yang kita lihat di anak itu adalah kerennya, kelebihannya, jangan kekurangannya. Karena kalau difokuskan tahap pertama itu sudah melihat kekurangan, susah muncul kecerdasan anak itu. Jadi dengan discovering ability. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai guru dan orang tua ngelihat siswa dan anak kita tuh yang kelihatan nakalnya terus gitu. Nah, ini harus benar-benar dihapus paradigma ini. Yang kedua, kecerdasan anak kita itu terkait dengan the right man on the right place. Menempatkan anak kita sesuai pada tempatnya. Maksudnya sesuai dengan passion, bakat dan minat anak kita. Itu. Kadang-kadang orang tua masih isi kepalanya ingin ditumplek-blekan ke isi kepala anaknya. Anaknya harus menjadi seperti orang tuanya. Nah, itu saya pikir kurang adil. Ya. Kalau sama sih tidak ada masalah bakatnya atau passionnya. Tapi kalau berbeda lalu kita paksa, nah ini masalah. Gitu. Dan yang ketiga adalah kecerdasan anak kita itu bisa kita lihat ketika anak kita sudah memunculkan manfaat minimal untuk dirinya sendiri. Selesai. Jadi betapa gampangnya mengatakan anak cerdas, betapa mudahnya, tapi betapa susahnya mengatakan anak bodoh gitu. Nah, mohon maaf kalau di kita kebalik gitu, betapa mudahnya ngomong anak kita bodoh gitu. Tapi betapa susahnya ngomong anak kita pinter ya kan cerdas. Ini kita dibalik semua oleh teori multiple intelligences. Nah, ini penting ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan soal tes ini tidak bisa hasil nilainya mewakili kecerdasan anak kita. Tidak bisa, ayah bunda. Karena itu saya selalu menyarankan ya, kalau ada orang tua lalu melihat hasil tes anaknya itu mendapatkan nilai jelek gitu, tidak usah dimarahi.
anaknya, nggak usah gitu, buang-buang energi itu. Terus support aja, kamu harus belajar lebih bagus lagi, dan mestinya ini kalau soalnya benar, kamu akan bisa. Kamu jelek, pasti soalnya salah. Nah ini kayak seperti ini ya, karena banyak teman-teman guru kita membuat soal kognitif itu yang nggak jelas, salah. Seperti saya tunjukkan di slide ini. 4,5 itu ada perintah, tulislah kurang dari atau lebih dari 4,5 .5. Dijawab atau. Paman membeli permen sebanyak 6 toples. Tiap toples berisi 125 biji. Berapa total permen yang dibeli paman? Banyak. Bisakah kamu menjawab 12 kali 3 ditambah 4? Bisa. Nah, ini bingung. Ini yang salah gurunya atau muridnya yang menjawab. Nah, jadi lalu hasil nilai ini oleh kita sebagai orang tua, kita jadikan label bahwa anak kita bodoh. Wah, itu tidak adil. Jadi tidak ada hubungannya. Itu. Ini penting sekali nanti. Ini mungkin ada video balada Rara. Mudah-mudahan bisa dimainkan. Mami, ulangan Rara dapat 90. Wih, pinter. Sudah hampir 100. Ulangan apa, sayang? MTK 30. Hah? PS 30. Hah? Bahasa Indonesia 30. Oh Tuhan, masa kecilku terulang kembali. Masuk, belajar. Ya, sayang videonya nggak bisa jalan ya. Nah, cuman seperti itulah pandangan banyak orang tua kepada anak kita. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan anak kita? Nah, dari hal-hal yang terkait tadi dengan kecerdasan, hanya ada 2 saja. Lakukan tiap hari discovering ability kepada anak kita, dan yang kedua, kalau sudah pada saatnya nanti, the right man on the right place, tempatkan anak kita pada tempatnya. Ya kan, ini berkaitan dengan passion tadi. Nah, saya berikan contoh ya. Ini paling enak contohnya itu kalau sudah jadi. Ini ada 2 tokoh, semuanya profesinya sama, penulis novel. Tapi yang satu profesi ini berhasil dia dapatkan karena discovering ability, dan yang satu lagi profesi berhasil disandang karena the right man on the right place. Yang pertama Agatha Christie. Kita tahu semua ini penulis novel misteri ya. Royaltinya besar sekali karena novelnya itu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dan Agatha Christie sudah meninggal dunia sekarang. Yang mendapatkan royalti adalah anaknya, keturunannya. Nah, kita anggap Agatha Christie ini keren, punya profesi penulis, tapi sebenarnya dia punya hambatan, yaitu learning disable, LD. LD itu kesulitan belajar, ya kan? Kalau bahasa Surabayanya itu goblok, nah udah gitu. Tapi lingkungannya, terutama dari rumah, orang tuanya, itu selalu melakukan discovering ability kepada Agatha. Dicari ability-nya apa, meskipun sekecil debu. Nah, ketemu ya, Agatha itu suka main tebak-tebakan. Dan benar, ketika itu terus disupport sama orang tuanya, dia menjadi penulis novel misteri yang mana novelnya penuh dengan tebak-tebakan, kayak Sherlock Holmes, seperti itu. Nah, artinya Agatha Christie menemukan profesinya menjadi penulis novel misteri karena mempunyai kecerdasan linguistik yang disebabkan oleh discovering ability dari lingkungannya. Sedangkan yang sebelah kanan, J.K. Rowling, nah ini sehat walafiat, tidak punya hambatan apapun. Ya, hanya saja profesi pertamanya adalah guru SD. Dia tidak cocok, bukan passion-nya di sana, akhirnya gagal profesi itu. Ketika dia berganti profesi menjadi seorang penulis, karena di situ passion-nya, maka dia berhasil. Sekarang jadi wanita terkaya, J.K. Rowling, dengan karya besarnya Harry Potter. Nah, artinya J.K. Rowling
ketemu profesinya sebagai penulis novel yang mempunyai kecerdasan linguistik bahasa gara-gara the right man on the right place. Dia bukan guru, dia penulis. Nah, jadi ini penting sekali antara dua kaki ini, discovering ability dan the right man on the right place. Nah. Lalu apa itu MIR? Multiple Intelligence Research. Kalau tadi saya jelaskan, penemu teori kecerdasannya adalah Howard Gardner dari Harvard University. Kebetulan beliau atau saya adalah belajar dari beliau. Ini guru saya, ya. Nah, dari tugas-tugas yang diberikan, akhirnya kita mendesain sebuah alat riset. Agak beda nih, kata tes artinya sama riset, ya kan? Nah, kalau tes itu biasanya anak untuk mau tes itu harus siap macam-macam. Siap dengan belajar dulu, kayak ujian-ujian itu. Tapi kalau MIR enggak. MIR ini riset. Apa di dalam diri anak, habit, kebiasaannya, itu yang ingin kita pantik. Nah, karena itu dinamakan Multiple Intelligence Research, bukan Multiple Intelligence Test. Nah, alhamdulillah di Indonesia, kita kembangkan, kita melakukan penelitian itu 2 tahun 2000 sampai 2002, dan sekarang sudah hampir 600.000 lebih responden dari MIR ya di seluruh Indonesia. Nah, itu saya tunjukkan kalau Gardner dengan bukunya Multiple Intelligences. Nah, alat risetnya Gardner dengan teori kecerdasannya ya MI, Multiple Intelligence. Buku aslinya itu ada gambar mata seperti itu. Nah, kalau MIR atau Multiple Intelligence Research, MIR, nah itu saya yang menulis dengan kita kasih judul Semua Anak Bintang yang sekarang dipegang oleh ayah bunda di sini. Nah, ini legalisasinya, ya kan? Jadi ini copyright-nya. Jadi alat ini sudah mengalami validasi, uji validasi, uji reliabilitas ya, dan secara resmi sudah ada copyright-nya atas nama saya, kebetulan ya atas nama saya, karena kita yang tahun 2000 berarti 20 tahun yang lalu ini ya, sampai 2002 kita melakukan riset terus. Nah, jadi mudah-mudahan tidak ada keraguan ya apakah ini valid atau tidak begitu. Nah, mungkin bagi ada yang pernah ayah bunda mendapatkan mungkin namanya bukan MIR atau apa saja yang tidak ada copyright seperti ini. Nah, itu mungkin saya kira harus hati-hati ya untuk percaya dengan alat-alat seperti itu. Nah, lalu apa di dalam MIR ini? Ada 2 besar yang bisa kita dapat setelah anak kita di MIR dan hasilnya sudah jadi. Ada 2. Yang pertama adalah laporan tentang kondisi kecerdasan anak kita. Jadi ini report, sifatnya report, hanya laporan saja. Seperti banyak alat-alat psikologis yang lainnya, itu yang hanya sebatas melaporkan. Nah, cuman MIR tidak hanya memberikan laporan tentang kondisi kecerdasan, tapi implementasi pola asuh dan pola ajar. Nah, ini yang penting. Implementasi. Kan kadang-kadang alat riset itu atau alat tes psikologis itu setelah dapat, lalu ngapain? Gitu. Diapain ini? Anakku diapain? Gitu. Atau si siswa sendiri, aku harus bagaimana? Gitu. Nah, kalau di hasil MIR, itu ada implementasinya. Untuk apa setelah anak di riset ini? Nah, dan implementasinya di 2 hal yang besar. Pola asuh ini untuk orang tua di rumah berarti orang tua dengan anak, dan pola ajar ini berarti di sekolah untuk guru dan siswanya. Nah, sore hari ini saya mau batasi dengan pola asuh ya, karena kita ingin
menjelaskan hasil MIR ini manfaatnya untuk orang tua dan anak. Nah, ada kesalahpahaman tentang hasil MIR. Hati-hati. Ini saya kasih judul paradigma yang salah tentang MIR. Nah, Budian tadi juga mengatakan ya, jangan membandingkan. Nah, ini hati-hati. Itu betul ya. Jadi MIR itu punya sifat ipsatif, bukan ranking. Nah, contoh. Misalkan orang tua ada 2 anak gitu, hasil MIR-nya tentunya berbeda. Lalu 2 anak atau 2 orang tua ini sambil memegang hasil MIR-nya membandingkan. Nah, itu kan ada besaran poin. Misalkan, kecerdasan matematis logis anakku 3, poinnya 3. Kalau anakmu berapa? Kemudian dijawab 4 atau 2. Wah, pinteran anakku 3, anakmu 2. Nah, ini salah. Nggak bisa membaca seperti itu ya. Itu namanya di ranking. Nah, hasil MIR itu sifatnya ipsatif. Jadi kalau ada anak kita punya kecerdasan matematis logis dengan poin 3, maksudnya adalah poin 3 itu dari 7 kecerdasan yang lainnya dari anak itu sendiri. Bukan dari anak orang lain. Nah, itu. Jadi tidak bisa dibandingkan. Beda sekali dengan tes IQ. Kalau ada 4 anak, punya hasil 4 tes IQ, pasti itu angka, itu sifatnya ranking. Ya kan? Kan tes IQ itu sampai dibagi 4 kotak ya. Gampangnya itu kalau 90 ke bawah IQ-nya itu bahlul lah. Kalau 91 sampai 100 itu normal gitu. Kalau 101 sampai 110 itu cerdas, di atas itu jenius. Jadi kalau 1 juta anak itu di tes IQ di ranking sama dia. Nah, nanti pasti masuk ke 4 kotak itu. Bahkan kotak yang terakhir itu 90 ke bawah itu ada kotak-kotak lagi dibagi, ada mental retarded macam-macam sampai kecil. Nah, kalau MIR enggak, dia pakai konsep ipsatif gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan. Lalu multiple intelligences research itu bukan bidang studi. Hati-hati. Jadi ada kecerdasan matematis logis itu disamakan dengan mata pelajaran atau bidang studi matematika. Lalu dibandingkan, ini kecerdasan matlognya kok matlognya tinggi poinnya, tapi kok nilai rapor matematika anakku kok jelek. Nah, berarti tidak cocok ini. Nah, ya bisa saja itu terjadi karena mata pelajaran matematika bukanlah kecerdasan matematis logis. Kadang-kadang kecerdasan bahasa dianggap oleh orang tua ini adalah bahasa Indonesia. Nah, kecerdasan kinestetis ini adalah olahraga. Tidak seperti itu, ya kan? Nah, jadi yang benar adalah kalau anak kita punya kecerdasan kinestetis, kecerdasan gerak yang dominan, artinya adalah anak kita akan memahami informasi dengan cepat ketika pemberi informasinya itu dengan kriteria-kriteria gerak, dengan ruang lingkup gerak, dengan aktivitas-aktivitas gerakan. Jadi bukan olahraga. Nah, kalau ada anak punya kecerdasan bahasa yang tinggi, itu maksudnya adalah anak itu gampang sekali mencerna, memahami sebuah ilmu ketika oleh gurunya, oleh orang tuanya, atau siapa saja, informasi itu disampaikan dengan pola-pola linguistik. Nah, seperti itu. Jadi bukan mata pelajaran. Lalu yang ketiga, ini ada kesalahpahaman. Idealnya anak itu tiap tahun ya di MIR. Atau kalau di SD itu kelas 1 sama kelas 4. Ya, kalau di SMP itu biasanya sekali ya SMP, tapi kalau di SMA itu 2 kali ya, karena kelas 10 masuk itu untuk jurusan IPA IPS, nanti di ujungnya itu untuk jurusan di perguruan tinggi. Nah, kadang-kadang hasil kecenderungan kecerdasan anak ini di MIR yang pertama dengan 1 tahun berikutnya itu beda. Mungkin yang pertama
yang paling dominan nomor satunya di situ interpersonal intelligence. Tapi ketika tahun depannya di MIR lagi, interpersonal ganti urut nomor 3. Kecerdasan yang lain itu yang dominan. Ya itu nggak apa-apa, karena kecerdasan anak kita sangat tergantung dari stimulus, sangat tergantung dari kebiasaan bagaimana lingkungannya memberikan stimulus. Jadi bisa berubah-berubah, bukan hal yang konstan. Ini penting. Dan yang terakhir, Ayah Bunda, kecerdasan anak kita itu bukan obat pinter, setelah di MIR lalu pinter, kita berharap. Enggak, kalau mau pinter ya belajar ya. Gitu. Nah, ada 7 deskripsi hasil MIR, ada 7. Yang pertama adalah dari MIR itu bisa diketahui dominasi 8 kecerdasan anak kita. Yang kedua, bisa diketahui tentang klaster, bagian-bagian otak yang kuat. Nah, yang ketiga, gaya belajar anak kita bisa diketahui. Dan yang keempat, gara-gara tahu gaya belajarnya, kita bisa menganalisa metode ngajar apa yang tepat untuk anak tersebut. Lalu yang kelima adalah jenis-jenis permainan yang disarankan untuk memantik terus kecerdasannya. Yang keenam adalah kegiatan kreatif di rumah yang disarankan. Dan yang ketujuh adalah untuk jurusan di perguruan tingginya. Ini untuk siswa SLTA. Nah, inilah 7 hal yang bisa diketahui dari hasil MIR. Nah, untuk lengkapnya, MIR itu ketika diselenggarakan dan dikeluarkan hasilnya, itu ada 4 dokumen, Ayah Bunda. Ya. Yang pertama adalah buku semua anak bintang ini panduan lengkap dari MIR. Ya. Lalu dokumen yang kedua adalah lembaran hasil MIR-nya. Itu setiap anak berbeda-beda, ya kan? Ini dominasi 8 kecerdasannya. Nah, kemudian di sekolah itu diberikan lembaran pembagian kelas dan strategi mengajar, ya kan? Jadi kalau ini kelasnya offline nanti itu akan kelihatan siapa kelas A, kelas B, dan untuk guru itu akan dipandu. Inilah strategi mengajar yang keren untuk kelas A, kelas B, dan seterusnya. Dan yang keempat, ketika MIR itu digunakan untuk memilih jurusan di perguruan tinggi, maka akan ketemu lembar jurusan di perguruan tingginya. Jadi kalau lengkap hasil MIR itu ada 4. Nah, tapi kalau untuk SMP, ini kan ada 3 dokumen ya, yang jurusan di universitas itu tidak ada karena memang tidak dikeluarkan hasil itu, masih SMP. Nah, ini intinya, Ayah Bunda. Nah, apa sih sebenarnya manfaatnya hasil MIR untuk kita, orang tua? Ada 5 hal. Nanti saya jelasin satu persatu. Ya. Jadi yang pertama, mengetahui potensi kecerdasan anak kita. Itu. Ini memberikan keyakinan ya bahwa anak kita itu bintang gitu. Yang kedua adalah mengetahui bakat-bakat terpendam anak kita. Dan diharapkan bisa dikembangkan. Betapa banyak orang tua yang masih bingung bakat anakku ini apa. Jangankan orang tua, anaknya sendiri bingung kadang-kadang. Nah, yang ketiga adalah orang tua, ini penting sekali, bisa tahu cara dan pola pendekatan komunikasi kepada anaknya. Sumber masalah hubungan orang tua dengan anak adalah miskomunikasi, buntu komunikasinya. Nah, dengan hasil MIR itu bisa diselesaikan. Nah, yang keempat adalah kegiatan kreatif yang disarankan, dan yang kelima adalah jenis permainan yang disarankan. Nah, mohon izin saya akan selesaikan informasi ini dengan mempreteli lebih dalam 5 hal ini untuk kita sebagai orang tua. Nah, ini implementasinya, ya kan? Ini implementasinya. Nah, yang pertama adalah orang tua mengetahui kecenderungan kecerdasan anaknya. Nah, itu dari hasil MIR kan ada grafik seperti itu ya. Maka ini laporan kondisi kecerdasannya. Orang tua harus memperhatikan inilah dominasi kecerdasan anak yang di atas garis merah itu. Kalau di laporannya itu yang ada warna kuning. Nah, jadi selama 20 tahun lebih kami melakukan MIR itu subhanallah tidak ada anak yang tidak cerdas. Pasti ada 1 atau 2 kecerdasan yang itu
bagus di antara 8 kecerdasannya. Jadi ini bukti bahwa Allah tidak pernah memproduksi produk-produk gagal. Nah, jadi kasih support anak kita bahwa dia cerdas seperti itu. Nah, dan yang kedua ada konsep flow. Flow itu air mengalir pasti dari atas ke bawah. Ketika kita sudah tahu yang dominan yang mana, maka itulah jadi pintu masuk kita sebagai orang tua untuk berhubungan dengan anak kita, berkomunikasi dengan anak kita. Nah, kalau yang dominan itu diawalkan oleh kita sebagai orang tua, subhanallah, yang di bawah batasan garis average itu, rata-rata itu nanti akan bisa meningkat. Nah, sehingga kadang-kadang kalau bagus implementasinya, katakan anak kita ada 4 yang tidak dominan kecerdasannya, ketika 1 tahun, itu dimir lagi, subhanallah 8-8-nya dominan. Itu karena implementasi yang tepat. Nah, digunakan konsep flow, masuk dari yang dominan, itu sebagai pintu masuk, nanti akan turun ke bawah. Dia akan mengaliri kecerdasan-kecerdasan yang lemah untuk bisa diangkat. Nah, ini yang pertama. Jadi alhamdulillah ayah bunda sekarang sudah tahu, oh anakku punya dominasi kecerdasan ini, aku harus masuk dari situ. Nah, yang kedua, bakat. Orang tua mengetahui potensi bakat ini. Jadi bakat itu apa sih? Aktivitas yang jika dilakukan terus-menerus akan memunculkan kemampuan yang khas. Itu bakat. Tapi kalau aktivitas itu tidak memunculkan kemampuan yang khas, itu bukan bakat. Nah, lalu ketika kemampuan ini banyak muncul, terangkai gitu, rangkaian beberapa kemampuan yang satu sama lain bekerja sama, itulah menjadi definisi kecerdasan anak kita. Seperti contoh ya. Nah, ini. Kemampuan 1 mendengar, 2 berbicara, 3 membaca, kemampuan menulis, nomor 4 mengingat, berdiskusi, argumentasi, debat. 8 kemampuan ini itu bakat. Ya kan? Itu bakat. Nah, oleh Gardner ketika diteliti 8 kemampuan ini kalau terangkai satu dengan yang lain itu akan menjadi sebuah kecerdasan bahasa linguistik. Jadi payung besarnya adalah namanya intelligences, kecerdasan bahasa. Jadi kecerdasan itu adalah di dalamnya rangkaian dari beberapa kemampuan dan kemampuan itu adalah bakat. Nah, sekarang ayah bunda bisa tahu potensi bakat anak ayah bunda. Kalau yang tinggi itu interpersonal, baca itu kemampuan-kemampuan apa yang muncul, yang bisa dimunculkan dari anak tersebut, dan itulah bakat sebetulnya. Ingat, bakat itu potensi. Kadang-kadang anak kita lihat, loh masa sih aku punya bakat ini gitu. Ya nggak apa-apa, wajar potensi. Karena nggak diketahui sebelumnya. Tapi kalau dipantik, dilakukan, itu bisa muncul. Nah, jadi dengan hasil MIR, dengan mudah, kita bisa tahu sebetulnya potensi bakat anak kita itu di mana melihat tadi kecerdasan yang dominannya. Karena di dalam kecerdasan itu ada kumpulan kemampuan-kemampuan yang itu namanya bakat. Nah, ini penting sekali. Yang ketiga, orang tua mengetahui cara dan pola berkomunikasi dengan anaknya. Nah, ini kan penting juga, ya kan? Jadi sebenarnya kok bisa orang tua tahu? Karena dari hasil MIR itu muncul yang namanya gaya belajar, learning style. Nah, jadi di ilmu komunikasi ternyata pintu masuk komunikasi yang bagus itu adalah lewat gaya belajar anak kita. Kadang-kadang kita berantem sama anak kita gara-gara kita salah lewat pintunya ini. Ya kan? Tidak pas dengan gaya belajar anak kita tabrak gitu. Akhirnya berantem lah. Nah, di hasil MIR, di buku Semua Anak Bintang, itu ada semua gaya belajar anak kita. Apa gaya belajar? Gaya belajar adalah respon dari anak kita yang paling peka untuk menerima informasi, menerima data dari siapa saja, sebagai pemberi informasi yang paling cepat ditangkap oleh otak anak kita. Itulah
gaya belajar. Nah, learning style, dan setiap anak bisa berubah-berubah ini dan bisa berbeda-beda gaya belajarnya. Nah, kalau hasil MIR ini seperti apa? Panduan begitu, informasi bahwa ayah bunda ini loh pintu masukku, itu kan keren sekali ya. Ini loh pintu masukku, maka kita bisa mencoba berkomunikasi dengan anak kita sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, saya berikan contoh. Nah, inilah gaya belajar. Lihat. Ya kan? Gampangnya ilmu masuk, komunikasi, informasi masuk kepada otak anak kita itu, kalau anak kita punya linguistik yang tinggi, itu sampai 10. Bayangkan. Nah, ini bisa dicoba satu-satu ya, seperti itu. Nah. Nah, ya kan, bisa diperhatikan itu. Nah, inilah menjadi style communication ya, dari orang tua kepada anak dan sebaliknya. Nah, ini ada semua di buku Semua Anak Bintang. Ayah bunda bisa membukanya di bab keberapa itu saya lupa ya. Nah, ini ada juga spasial visual, ada 7, gaya belajar, kinestetis ada 6. Lihat, ini semuanya pintu-pintu pembuka. Ada kecerdasan musikal ada 4, interpersonal ada 8, ya kan? Kemudian intranya ada 5 dan naturalisnya ada 6. Padahal dalam diri anak kita kadang-kadang ada 5 kecerdasan yang dominan. Kita tinggal memilih aja satu persatu. Kita tiba-tiba oleh hasil MIR dihadapkan dengan, oh ini loh pola, dengan berbagai ragam pola, tidak hanya tunggal polanya, tapi banyak. Dicoba, mana ini yang kira-kira bisa cepat klik dengan anak kita. Nah, jadi kita sebagai orang tua sekarang punya data, punya bahan gitu. Bagaimana mendekati anak kita, berkomunikasi. Kalau komunikasi kan isinya bisa macam-macam ya. Isinya sebuah perintah bisa, sebuah nasihat bisa, sebuah petunjuk bisa, sebuah larangan bisa. Nah, kalau larangan sering ditolak sama anak kita, itu biasanya problemnya di apa enggak salah pintu ini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah jenis permainan yang disarankan. Nah, jadi di dalam buku Semua Anak Bintang, di situ ada jenis-jenis permainan banyak. Apalagi saya tambahkan itu permainan-permainan tradisional ya. Setelah kita teliti itu ternyata luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok permainan, ya kan? Nah, ya ada yang bocor ya. Nah, kenapa kok permainan? Nah, di situ ada 5 hal. Subhanallah, permainan ini meningkatkan kreativitas. Ingat, kreativitas adalah satu kaki dari 2 kaki, multiple intelligences. Ada kreativitas, ada problem solving. Jadi kalau dengan bermain itu kreativitas itu muncul gitu. Lalu dengan permainan itu bisa memantik bakat yang terpendam. Nah, jadi sangat berhubungan ini. Nah, lalu tentunya menjaga keharmonisan orang tua dengan anak. Ya. Lalu ingat permainan itu punya karakter value biasanya, punya nilai-nilai karakter. Jangan sampai bermain munculnya hanya siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi harus ada unsur-unsur karakter yang perlu diberi informasi anak kita. Nah, kalau di pelajaran itu namanya teaching point ya. Ini teaching point-nya apa? Dan itu unsur karakter. Dan sekarang permainan itu sudah jadi terapi ya. Terapi untuk anak-anak yang mengalami technofrensis, perubahan perilaku gara-gara gadget ini. Cemas kalau enggak ada handphone ya, stres, takut atau depresi gitu. Nah, ini bisa menjadi terapinya. Nah, di dalam buku Semua Anak Bintang yang ayah bunda sudah dapat, di situ ada banyak ratusan permainan-permainan, ya kan? Dan kalau saya tulis semua dengan prosedur aktivitasnya, buku itu akan tebal. Karena itu kita berikan barcode. Nah, seperti yang di slide ini. Jadi ada permainan namanya card sort. Nah,
Itu saya hanya satu paragraf aja memberikan gambaran. Tapi kalau ayah bunda ingin tahu bagaimana prosedur cara bermain card shot, itu tinggal di handphone, di scan aja barcode-nya, langsung nyambung ke YouTube. Nah, jadi akhirnya buku itu cukup tipis, tidak begitu tebal, ya kan? Nah, ini mudah-mudahan bisa berguna nanti, dan saya mohon buku itu jangan hilang, ayah bunda, itu karena guidance, pedoman. Nah, coba santai dulu. Sekarang kita main games. Nah, ini permainan, ini, ya kan? Permainan. Ini khusus untuk orang tua ya. Teman-teman guru nggak boleh ikut ini, tapi orang tua. Dengan hitungan ketiga, siapa yang bisa langsung dibuka audionya dan langsung jawab. Kita melihat bintang di langit. Hebat. Kita lihat ini. Pundak, ya kan, bukan langit. Maksudnya bintang pangkat itu ya, militer itu kan di pundak, ya kan, ayah bunda ya. Nah, itu di pundak, ya itu. Oke. Berikutnya, yang sudah jawab nggak boleh jawab lagi, yang lainnya. Oke. Bermain bulu tangkis menggunakan, oke, ya siapa? Tangan. Tangan nggak nutut, kurang. Bermain bulu tangkis menggunakan apa? Raket. Iya, apa Ibu? Raket. Raket ya. Oke, yang betul jaket. Iya. Sekarang musim hujan Ibu, dingin ya, jadi pakai jaket. Apa ntar dulu lagi ikutan ini. Kacau ya. Oke, terakhir. Ini pasti gampang ini, ya kan? 1, 2, 3. Ikan bernafas dengan Pisang. Iya. Betul ya? Betul. Dengan senang, Pak Munib. Hah? Dengan senang. Dengan renang. Senang. Dengan renang. Ya udah, ini jawabannya tenang. Nah, bukannya apa-apa, saya barusan membuktikan kita yang udah gede aja seneng dengan bermain, ya kan? Apalagi anak-anak gitu. Minimal stres kita menurun lah berapa digit, ya kan? Nah, ini ya luar biasa ya, ada ular tangga. Nah, ini kan di masa-masa pandemi ini sangat cocok sebetulnya. Nah, ayah bunda bisa baca semua, memilih dari dominasi kecerdasan yang ada itu langsung dibuka jenis permainan apa. Ya kan, ini what are you doing, ya kan, sedang apa. Ini Halma, ini monopoli. Ini ada hubungannya dengan 8 kecerdasan itu ya, yang dominan yang mana? Lego. Kalau Lego ini spasial visual ya. Nah, pernah main bekel ayah bunda? Nah, ini kecerdasan kinestetis, ya kan? Nah, luar biasa. Nah, ini banyak sekali. Nah, ada permainan rakyat, cublak-cublak suweng, ya kan? Ini. Nah, kalau dilihat itu di buku Semua Anak Bintang banyak sekali. Dan kalau ingin tahu prosedur permainannya, langsung itu di barcode-nya di-scan, langsung nyambung ke YouTube. Kelereng, ya kan? Ini untuk kinestetis juga. Nah, selesailah, itulah jenis permainan. Nah, dan yang terakhir, ayah bunda, hasil MIR adalah untuk mendesain kegiatan kreatif di rumah. Kadang-kadang kita ini berantem sama anak gara-gara kita ini tidak punya kegiatan yang dilakukan berdua. Blank, kosong kadang-kadang. Nah, saya dulu pernah ngikut pelatihan ini. Sudah sekitar tahun berapa ya, 2009 ke Singapura untuk mendesain kegiatan kreatif di rumah. Bayangkan, mahal bayarnya pakai dolar Singapura, 3 hari kita. Jadi sama anak membuat schedule, ya kan, menentukan permainan apa atau aktivitas apa di rumah sampai mulai 1 bulan dikembangkan sampai 1 semester dan lain-lain sama orang tua. Nah, ternyata dari hasil MIR, nah ini pantikan kreativitas, nanti ayah bunda bisa coba,
Kalau membaca buku Semua Anak Bintang, sesuaikan dengan usia anak ayah bunda yang SMP, ya kan. Nah, ini saya munculkan beberapa contoh ya. Kalau ada yang dominan di kecerdasan bahasa menjadi reporter berita, itu luar biasa. Ya kan, anak membacakan judul koran atau satu paragraf dari sebuah koran berita. Dan kan tidak hanya dari koran, sekarang banyak koran yang di aplikasi ya, kayak detik.com, kompas.com. Nah, anak ketika mencoba membacakan seperti reporter berita, itu yang punya kecerdasan linguistik senangnya luar biasa. Nah, ayo kalau mau serius, bisa buat buletin keluarga mingguan. Modalnya hanya kertas A3, pakai ditempel-tempel aja. Kalau susah pakai ngedit ya, ditempel aja. Nah, jarang ada keluarga yang punya buletin. Nanti nama buletinnya masalah orang tua tentang apa. Satu halaman saja bolak-balik kertas A3. Ini bisa bulanan dulu, sebulan keluar. Wah, itu luar biasa. Kalau anak kita udah dewasa nanti, itu akan jadi kenangan-kenangan indah. Ya kan? Yang ketiga, cerita heboh dari anak-anak, ya kan? Wah, ini luar biasa nanti ya. Tergantung dari topik temanya apa. Nah, yang sudah SMP, SMA bisa ngasih kultum, kuliah 7 menit. Ada rekaman rahasia. Jadi anak merekam itu dengan handphonenya kejadian harian di rumah, lalu diputar kembali kepada orang tuanya, ya kan? Yang di situ terdengar suara anak itu. Juga pesan, ya kan, pesan rahasia dan lain-lain. Ini bisa dikembangkan ya nanti. Diskusi, membuat cerpen mini, mencatat mimpi-mimpi anak, ya kan. Jujur anak kita kalau ditanya, kamu semalam mimpi? Iya mimpi, tapi tidak terikot. Nah ini coba dibuat catatan mimpi. Luar biasa. Nah, anak yang punya kecerdasan linguistik akan senang ya. Nggak tahu mimpinya apa, yang dicatat apa, itu berhayal ya. Nggak ada masalah. Itu. Nah, lalu belajar kata-kata sulit. Ditemukan di mana saja. Ya kan? Itu. Seperti contoh, misalkan sekarang lagi musim ya, omnibus law. Itu apa sebetulnya? Artinya apa? Omnibus law itu apa? Nah, seperti itu. Judicial review, ya itu kan ada di berita, di koran, ya kan? Nah, anak-anak ketika diminta memunculkan kata-kata sulit, nah kita bantu untuk menjelaskan apa. Gitu. Nah, Scrabble ya, ada permainan bahasa ini, tata bahasa Scrabble ya, yang dalam bahasa Inggris. Itu. Nah, untuk anak-anak yang kepingin lancar, tata kalimatnya, ada kalimat hari ini, ya kan? Jadi orang tuanya menulis kalimat untuk anak SMP yang agak panjang begitu, lalu dipotong-potong, nah, disuruh menata kembali. Nah, inilah kegiatan-kegiatan kreatif yang disarankan, yang bisa Bapak Ibu baca di buku Semua Anak Bintang sebagai pantikan ide. Nah, kalau ada anak yang punya kecerdasan matlok, luar biasa ya, membuat percobaan, lalu anak dilatih untuk memberi hipotesa. Hipotesa itu dugaan terhadap sebuah masalah. Ini solusinya apa? Hipotesa itu dugaan, bisa benar, bisa salah itu. Jadi melatih berpikir anak, ya kan? Nah, lalu intel problem ya, anak dibiasakan mencari dan mendeteksi masalah yang terjadi di lingkungannya. Nah, ini pernah kita coba, waduh, kelihatan semua problem di rumah ya. Jadi anak kita pakai tulisan gitu, bawa kertas sama pulpen, mulai dari pagar depan, fokus. Ini ada masalah apa? Sampai tembok di belakang rumah. Oh, ternyata banyak masalah di rumah kita ya, yang bocor di sana sini ya kan. Ada yang lubang, ada yang ini. Nah, itu di listing. Nah, anak yang punya kecerdasan matlok senang sekali mendeteksi adanya masalah. Itu sang solutor ya, anak dibiasakan menyelesaikan masalah, ya kan? Nah, baik masalahnya sendiri maupun orang lain. Pencatat barang, ya kan? Ini luar biasa. Jadi jumlah peralatan dapur itu berapa dan lain-lain. Lalu apa yang ada aja di ruangan keluarga. Kalau permainan itu monopoli, Otelo ya. Ini
yang berhubungan dengan matematis logis. Nah, bermain video games, tapi tentunya dengan sebuah frame time. Ya, jangan salah paham ya, frame time itu batasan waktu. Karena kadang-kadang video game yang positif itu juga ada. Teka-teki hari ini murah meriah ini ya kan. Orang tua dan anak selalu berbalas-balasan teka-teki. Itu penting. Nah, sekarang karena teka-teki, saya coba memberikan teka-teki. Saya berharap yang bisa menjawab langsung audionya dibuka. Hitungan ketiga, saya memberikan teka-teki. 1, 2, 3. Ayam apa yang setiap jam 1 malam berkokok? Ayam iseng. Ayam. Ayam Kentucky. Ayam. Ayam begadang, Pak. Ayam yang lagi begadang. Iya. Semua benar. Jawabannya semua benar. I'm sorry. Ayah wae. Iya, yang dijawab tadi itu saya rangkum menjadi ayam kurang kerjaan ya dengan itu. Nah, bermain komputer ya kan. Yang beling. Nah, ada lagi anak kita dominan spasial visualnya. Nah, ini aktivitas yang disarankan, mendesain bukunya. Jadi cover depan buku itu digambar sama anak kita. Ya kan? Ayo ajak ke pameran lukisan, ya kan? Jarang lu ada orang tua ngajak anaknya ke pameran lukisan gitu. Ya, kalau di Jakarta banyak ya, sebenarnya di Jakarta banyak, di Surabaya juga ada. Saya nggak tahu kalau di kota lain. Ya. Warna dunia, ya, ada yang bocor. Warna dunia itu coba nyampur warna ya, luar biasa. Ini mencampur warna sampai ketemu warna-warna yang khas. Kalau anak kita nanti kuliah di desain, apakah itu desain interior, apakah desain fashion, itu pencampuran warna itu ada mata kuliahnya tersendiri. Itu. Mengkoleksi, ini penting ya Bunda ya. Ayo anak kita mumpung masih SMP, coba dipantik untuk mengkoleksi apa. Tapi jangan mengkoleksi yang mahal-mahal ya. Mengkoleksilah hal-hal yang sederhana, tapi itu bisa memupuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, saya masa kecil saya mengkoleksi daun sebetulnya. Daun-daun yang berjatuhan itu kita awetkan gitu, saya koleksi di dalam buku itu. Ada istilahnya itu dulu. Cuman sayang setelah SMA buku itu hilang. Barium, Pak. Iya, betul itu. Yang ada obatnya sebentar sedikit lalu masukkan ke dalam lembaran-lembaran buku. Kemudian puzzle ya kan, ngelukis abstrak di komputer pakai paint dan lain-lain. Ini biarkan anak kita melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, rumahnya dikasih simbol ya, ini kamar kakakku, kamar adikku, kamar ayah bundaku dengan ada gambar-gambar ikon, ini ruang keluarga itu. Kemudian berkunjung ke pameran lukisan atau fotografi, yang punya kecerdasan kinestetis, ya kan, anak dibiasakan membuat kerajinan tangan ini, karya, ya kan, kerajinan tangan. Dulu orang-orang tua kita itu luar biasa, sering, tapi akhir-akhir ini sudah tidak. Kemudian olahraga ya, sport. Nah, penari ya kan, menari. Bagi yang punya bakat ya kan. Ada yang bocor. Nah, magic ya, sulap. Nah, itu melatih kecerdasan kinestetis ya. Permainan rakyat yang ada di buku Semua Anak Bintang yang berkaitan dengan body kinestetis ya kan. Bermain layang-layang, outbound atau creative hands, origami, main karet gelang, bayangan tangan dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau musik, menciptakan parodi mata pelajaran, menciptakan pantun akhlak, mengenalkan alat musik, atau melihat pertunjukan musik yang sesuai dengan usianya. Nah, untuk interpersonal, memimpin acara keluarga, atau membuat acara unik mingguan atau bulanan, bersilaturahmi, ya kan? Nah, ini menguatkan
kecerdasan interpersonalnya, mengunjungi musibah, ya, mengunjungi musibah. Jadi jangan mengunjungi mal saja, tapi ketika ada musibah, ada kebakaran, ada kebanjiran, tidak apa-apa anak kita bawa ke situ untuk melihat apa penyebabnya supaya tidak terjadi dan bagaimana anak kita bisa menjaga itu, mempunyai rasa empati nanti. Nah, ada lagi family tree, ya, membuat pohon keluarga, siapa nama ayah, nama kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek, sampai batasan paling atas itu sampai di mana nanti. Nah, ini family tree seperti ini. Nah, dan terakhir intrapersonal, membuat buku harian, mengkoleksi toko-toko yang keren, ya kan? Itu. Lalu anak menjadi orang tua, itu akan memupuk kecerdasan intrapersonalnya, ya. Schedule, ya, membuat jadwal aktivitas, muhasabakit, setiap mau tidur anak menulis, ya, perbuatan jelekku hari ini berapa poin gitu, baikku berapa poin itu dihitung gitu. Dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir Ayah Bunda untuk naturalis. Nah, biarkan anak kita memelihara binatang supaya punya rasa tanggung jawab atau tanaman, ya kan. Nah, kalau ada waktu pergilah ke kebun binatang. Itu banyak sekali yang bisa dipelajari. Taman anggrek yang tidak umum di Indonesia adalah taman fosil. Padahal Indonesia ini negara yang paling banyak menyimpan fosil di dalam tanahnya. Cuman wisata taman fosil ini belum umum. Kalau di luar negeri sangat umum sekali. Nah, itu Ayah Bunda dengan keterbatasan waktu saya mencoba ngebut, ya. Tapi minimal Ayah Bunda mudah-mudahan sekarang paham makhluk yang bernama multiple intelligences anak kita dan bagaimana cara mengukurnya dan bagaimana cara membacanya hasil multiple intelligences research. Nah, seperti itu dulu Ananda Dimas saya serahkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami dengan sederhana. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya serahkan ke Ananda Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ayah Bunda akan mendapatkan materi ini, ya, PDF-nya, ya. Saya akan share ke Budian. Mudah-mudahan nanti akan bisa di-share ke Ayah Bunda. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Munif Khotib yang telah menyampaikan beberapa materi untuk kita semua. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertanyaan. Pada Ayah Bunda sekalian yang ingin bertanya, silakan ditulis dalam kolom chat atau bertanya secara langsung atau bisa menyampaikan langsung kepada Pak Munif dengan cara unmute suara. Untuk sesi ini saya tidak akan sendirian dan saya akan dibantu oleh Ibu Anissa. Kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Dimas. Baik, Ayah Bunda yang kami hormati, silahkan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan, atau bisa bertanya langsung ke Pak Munif dengan mengangkat raise hand, seperti itu. Ini ada komentar atau pendapat dari Bunda Mila Jamila. Terima kasih sharingnya Pak Munif. Insya Allah bermanfaat dan ditunggu materinya. Insya Allah nanti akan kami kirimkan di grup kelas masing-masing Bunda untuk materinya. Baik, ya Bunda yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, ini ada dari Ayah Abdul Kohar. Mungkin bisa dibacakan, Dimas, silakan. Baik, akan saya bacakan dari Ayah Abdul Kohar yang memberikan saran bahwa alangkah baiknya kalau hasil MIR juga diketahui oleh Ustadz pembimbing di asrama sehingga dapat memberikan stimulus yang tepat buat anak selama di asrama. Namun, sharing hasil MIR tersebut harus seizin orang tua terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, mungkin saya bisa kasih komentar. Saya sepakat ya, semua tenaga pengajar yang ada di Insan Mandiri, apakah
guru-guru akademik maupun wali asrama harus mengetahui bagaimana memberi stimulus ke anaknya. Karena MIR ini nanti akan diterima oleh orang tua dan siswa, dan di sekolah ada juga datanya gitu. Jadi harus tahu ini. Kan enak hubungan antara wali asrama dengan santrinya nanti akan harmonis lah. Kalau wali asramanya mengetahui betul bagaimana cara masuk ke dunia anak-anak. Terima kasih Ayah Abdul Qohar ya ini. Saya tambahkan sedikit Pak Munif. Ya. Silakan Ustaz Arif. Di kami memang sudah ada hasil dari yang SMA ya. Yang SMA sudah ke kami di kelas 10, 11. Yang SMP nanti kami tunggu juga ya Bu Anis ya. Untuk yang karena SMP, kemarin pas kita pelatihan refreshkan sudah ya, oleh ya, Ustadz Sahid. Sudah kami berikan Ustadz. Kemarin yang ke saya di SMA, yang SMP saya belum. Mungkin itu dari Ayah Qohar ya. Insya Allah kita sama-sama belajar dan alhamdulillah kita juga kemarin sudah dibimbing oleh Pak Munif dan Pak Oni terkait dengan pembelajaran MIR. Terima kasih Pak Munif. Ya, sama-sama Ustaz Arif, sukses. Assalamualaikum Mbak Munif, ingin bertanya, mohon izin. Ya. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Awali Asrama kelas 10 Asrama INC Insan Mandiri Cibubur. Alhamdulillah kami sudah menerima hasil tes MIR kelas 10 SMA. Yang ingin saya tanyakan Pak Munif, di sini kan hasil tes MIR anak-anak kelas 10 ini tentunya berbeda-beda. Nah, untuk mengelompokkan sesuai klaster-klaster per kamar, itu seperti apa Pak Munif? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Waalaikumsalam. Hasil MIR sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pengelompokan klaster per kamar ya. Tidak ada hubungannya. Bukan berarti nanti di satu kamar ini yang punya kecerdasan yang sama, tidak, ya kan? Itu tidak ada hubungannya. Nah, kalau pembagian kelas, mapping kelas itu ada hubungannya. Namanya persamaan komunitas learning style. Persamaan komunitas banyak anak yang sama gaya belajarnya, itu baru. Jadi kalau di Insan Mandiri kan ada dua kelas, A sama B. Ya, itu yang A itu dari hasil MIR sebetulnya, yang B itu dari hasil MIR. Seperti itu. Nah, itu persamaan komunitas learning style. Karena kalau di kelas kan guru ketika nyampaikan metodologi atau strategi, nah itu diharapkan sesuai dengan gaya belajar anaknya. Tapi ketika di kamar ini tidak ada hubungannya, ya kan? Tidak ada hubungannya. Anak berbagai macam kecerdasan ya harus bisa bekerja sama nanti. Ketika nanti insya Allah saya atau kita semua doakan ya Bunda ya, mudah-mudahan semester depan kita sudah bersekolah dibuka lah itu. Anak-anak kita sudah datang ke Insan Mandiri ya kan, supaya karena kita sudah rindu sekali ini. Nah jadi gitu ya Ustadz, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, terima kasih Pak Munif atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi, Dimas, dari Bunda Dimas. Silahkan dibacakan. Oh iya, baik. Dari Bunda Dimas, ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Munif, apakah hasil MIR SMP sudah dapat mengetahui jurusan untuk kuliah nanti atau masih berubah? Ya, jadi kalau untuk MIR SMP masih terlalu jauh untuk hasilnya adalah kuliah. Karena khawatir kecerdasan ketika dilihat dari multiple intelligences itu kan dipengaruhi oleh habit, oleh pengaruh lingkungan begitu. Nah, bisa saja nanti ketika sudah SMA itu sudah berbeda. Data SMP hasilnya jurusan, tapi faktanya ketika anak itu sudah di SMA itu bisa berbeda. Karena itu yang bagus itu untuk jurusan perguruan tinggi itu di kelas 11 atau kelas 12. Gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ayah Chandra
Andriansyah ingin bertanya, Assalamualaikum, mohon penjelasannya terkait mendidik anak. Apakah kita fokus terhadap kekurangannya atau kelemahan atau kekuatannya? Ya, ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, dari Pak Chandra ya, ada beberapa teori gitu atau para psikolog yang kalau anak kita kan pasti punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Ada beberapa psikolog yang ketika kita mau menjadikan anak itu keren, maka mulailah dari kekurangannya dulu. Jadi kekurangannya itu ditata di nomor 1 begitu, lalu yang itu yang dibenahi kekurangannya. Itu. Nah, tapi menurut pandangan para psikolog yang orientasinya adalah multiple intelligences, itu dibalik. Kalau anak kita punya kelebihan dan kekurangan, mulailah dari kelebihan dulu. Dukunglah kelebihannya dulu. Gitu. Nah, kenapa? Karena ada konsep flow. Nanti kalau anak itu kelebihannya disupport, anak happy, itu malah akan menjadi air yang mengalir di kelemahan-kelemahannya. Di ilmu neuroscience itu terbukti ya, ketika anak kita awali dengan kelebihannya, apa yang terjadi? Nah, ada yang namanya di ilmu neuroscience itu self-image, konsep diri. Subhanallah, konsep diri anak kita itu akan muncul yang namanya trust, kepercayaan diri bahwa aku bisa, karena diawali dengan kelebihannya. Nah, ternyata kepercayaan diri ini kayak senjata, ayah bunda. Untuk apa? Ketika berikutnya ada tantangan-tantangan yang lebih sulit, yang mana itu adalah kekurangan anak kita, nanti self-image, kepercayaan diri ini akan bekerja secara otomatis di alam bawah sadar anak kita. Yang kemarin aku bisa, kenapa hari ini tidak bisa? Harus bisa. Nah, itu proses kepercayaan dirinya bekerja di situ. Sehingga yang lemah keangkat menjadi kelebihan. Tapi ketika diawali dengan kelemahannya dulu, maka biasanya di self-image anak kita itu tidak muncul trust, kepercayaan diri bahwa dia bisa. Karena sudah susah. Pertama itu yang dia susah dulu, yang dibenturkan oleh lingkungannya. Nah, ini mungkin jawaban yang sederhana. Jadi, kalau anak kita susah matematika misalkan, tapi anak kita suka menggambar, kursuskan menggambar. Jangan dikursuskan matematika, gitu kan. Nah, kalau lebih bagus menggambarnya, dia optimis ini, coba nanti ajarin matematika, akan mudah gitu. Nah, matematikanya bisa karena sudah muncul dalam dirinya trust. Gitu. Nah, Dimas sudah senyum-senyum ini, berarti memahami Dimas ini. Nah, seperti itulah Dimas. Betul kan Dimas ya? Nah, betul. Baik, Ayah Bunda mungkin karena keterbatasan waktu. Betul, karena sudah menjelang maghrib. Mungkin apabila masih ada yang ingin bertanya, silakan japri ke wali kelas masing-masing. Insya Allah nanti akan kami rangkum dan akan kami sampaikan ke Pak Munif. Ya, insya Allah saya bantu Bu Anissa ya untuk menjawab ya. Iya, terima kasih banyak Pak Munif. Silakan Dimas, mungkin bisa ditutup. Terima kasih kepada ayah bunda sekalian yang telah memberikan saran-saran informasi dan pertanyaan di acara parenting kita hari ini. Insya Allah saya dan teman-teman akan lebih memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kami yang terus kami kembangkan. Baiklah, selanjutnya penutupan dengan doa yang akan dibacakan oleh Kakak Sila Aliful Abiyat kelas 9. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azmi sultanik.
Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alayhi minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ananda Biat, Masya Allah doanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sudah sampailah kita di penghujung acara parenting kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda sekalian, guru-guru serta ustadz yang telah hadir dalam Zoom parenting hari ini. Semoga dengan ikut sertanya kita dalam jumpa parenting ini menambahkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan bermanfaat untuk ayah bunda. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari syaitan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Pak Munif. Terima kasih Pak Munif. Dimas, Dafa, Asli, keren kalian. Terima kasih Ayah Bunda sudah hadir. Sampai ketemu lagi bulan depan. Terima kasih banyak Pak Munif. Sehat-sehat terus Pak Munif. Amin, harus sehat. Bu, saya izin live duluan Bu ya. Iya boleh Dimas, terima kasih banyak. Terima kasih Dimas, terima kasih Pak Munif, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum, mohon pamit Pak Munif, Pak Ihsan, Bu Dian, terima kasih Ayah Bunda, salam Terima kasih sukses. Bu Dian, Bu Aisyah. Assalamualaikum. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz Arif, syukron. Dan terima kasih banyak sudah berkenan hadir Pak Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih ilmunya Prof. Siap-siap. Harus sehat. Banyak makan. Amin. Sampai semuanya sehat. Bu Nisa sakit nanti nggak ada konsumsi. Terima kasih. Itu. Iya ya. Gak ada gorengan. Gak ada gorengan rapat. Baik, saya izin live duluan ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga izin live ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.